Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Afriandi Rasid. Teman-teman sobat guru, kali ini saya ingin berbagi tentang seperti apa pengertian asesmen atau penilaian dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Ya. Yang pertama, ya, kita langsung saja bahwa asesmen itu di dalam kurikulum merdeka itu dia terbagi menjadi dua. Ya. Ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Asesmen formatif yaitu bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi guru dan siswa untuk memperbaiki proses belajar. Sedangkan asesmen sumatif, asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa esensi perbedaan antara formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif bertujuan untuk memantau proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian pembelajaran. Jadi, asesmen formatif atau penilaian formatif ini digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, seperti apa penilaiannya? Seperti ulangan harian, kemudian penilaian observasi di dalam kelas. Selama proses pembelajaran itu berlangsung, guru menilai, maka asesmen itu dinamakan asesmen formatif. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Misalnya hambatannya di mana, kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga guru. Nah, asesmen formatif ini atau penilaian formatif ini adalah penilaian yang dilakukan di dalam kelas. Ya. Penilaian yang dilakukan di dalam kelas, dia selama untuk menjadikan itu umpan balik kepada guru bahwa tercapai tidak tujuan pembelajaran saat pembelajaran itu berlangsung. Dan juga asesmen formatif juga ini untuk mengukur ya kebutuhan belajar peserta didik, kesulitan dan hambatannya. Sedangkan asesmen sumatif adalah bertujuan untuk menilai capaian pembelajaran tujuan pembelajaran atau CP ya di dalam kurikulum merdeka dikenal dengan yang namanya CP. CP atau capaian pembelajaran. Nah, untuk mengukur ini dibutuhkan misalnya ujian atau ulangan. Misalnya ulangan semester kita memberikan ulangan semester kepada anak-anak, kepada peserta didik untuk mengukur satu atau dua CP yang telah kita ajarkan, maka itu dinamakan asesmen sumatif. Ya. Nah, asesmen sumatif juga sebagai dasar penentuan untuk kenaikan kelas atau kelulusan dari suatu pendidikan. Berarti ujian semester adalah termasuk dalam asesmen sumatif. Ujian tengah semester termasuk dalam asesmen sumatif. Dan penilaian pencapaian hasil belajar siswa juga dilakukan untuk membandingkan pencapaian hasil belajar siswa dengan KKTP. Nanti kita akan bahas KKTP di pertemuan selanjutnya. Nah, fungsi. Nah, kita lihat fungsi dari asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif ini itu kalau lebih kita familiar dengan K13 itu asesmen sumatif itu sama dengan ujian akhir semester. Ujian tengah semester, ujian akhir semester itu untuk mengukur secara keseluruhan capaian pembelajarannya itu dinamakan asesmen sumatif. Makanya di beberapa tempat, di beberapa sekolah ujian akhir semester di kalender pendidikan mereka telah merubahnya menjadi sumatif akhir semester. Ujian akhir semester menjadi sumatif akhir semester. Yang karena asesmen sumatif itu termasuk dalam ujian semester. Nah, fungsi asesmen sumatif yaitu sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Kemudian mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan.
menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas dan di jenjang berikutnya. Ya, jadi ini adalah fungsinya asesmen sumatif. Nah, kalau asesmen formatif seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa asesmen formatif itu untuk memberikan umpan balik terhadap guru, memberikan masukan terhadap peserta didik dan juga kepada guru. Tercapai tidak proses pembelajaran sebagai bahan evaluasi di dalam kelas dalam proses pembelajaran itu. Intinya begini teman-teman, asesmen sumatif itu untuk mengukur satu atau dua atau lebih tujuan pembelajaran, sedangkan asesmen formatif hanya untuk mengukur proses pembelajaran berlangsung selama di dalam kelas. Jadi formatif lebih ke proses, sedangkan sumatif adalah untuk penilaian hasil. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya adalah instrumennya. Seperti apa teknik-teknik asesmennya? Teknik asesmen tidak berbeda jauh dengan kurikulum 2013 sebelumnya. Contoh instrumennya kita bisa menggunakan rubrik, kemudian checklist, cek anekdotal, kemudian grafik perkembangan, itu instrumennya. Sedangkan teknik-tekniknya kita bisa gunakan observasi, teknik kinerja, teknik project juga bisa, tes tertulis, tes lisan, penugasan, serta portofolio. Jadi ini teknik-teknik asesmen dan contoh instrumennya. Ya, itu adalah pengertian dari asesmen ya dalam kurikulum Merdeka. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang kriteria ketuntasan capaian pembelajaran ya di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.